Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini ketemu dengan Ibu lagi. Kita akan belajar dengan semangat baru. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke anak-anak, Ibu absen ya untuk hari ini. Siapa saja yang tidak masuk? Ada siapa yang tidak masuk? Oh, alhamdulillah hari ini semuanya masuk 100%. Anak-anak hebat, anak-anak pintar. Oke ya, kita sebelum mulai ke pembelajaran selanjutnya. Oke, yang pertama ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa ya? Oh iya, kita mau belajar tentang sumber daya alam. Ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Ayo siapa yang tahu? Oh kamu Anissa, ayo Anissa disebutkan ya sumber daya alam itu apa? Betul sekali, sumber daya alam yaitu segala sesuatu yang ada dari alam, yang berasal dari alam yang dapat kita gunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari agar kita tidak kekurangan apapun untuk memenuhi kebutuhan kita. Lah, sebutkan ada berapa jenis ya sumber daya alam itu? Betul sekali Riko, ada 2 sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya seperti yang ada di buku halaman 82 ya, buku tema kita. Oke, halaman 82 itu ada macam-macam sumber daya alam. Yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya apa ya sumber daya alam yang dapat diperbarui itu? Contohnya, betul sekali. Ya, kita bisa menyebutnya sebagai apa? Contohnya tumbuhan. Tumbuhan kita gunakan sehari-hari, kita makan sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, itu kalau habis dapat kita perbarui dengan apa? Menanamnya dengan bibit yang baru, menanam pohon lagi. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa membedakan antara nanti sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke, contoh lagi sumber daya alam yang dapat diperbarui selain tumbuhan. Ya betul sekali, hewan ya. Kalau kita setiap hari makan daging, kita masih bisa menikmati daging terus menerus dengan apa? Nah, kita bisa beternak hewan tersebut. Oke, pintar sekali anak-anak cerdas. Sekarang gantian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya apa? Ayo kamu Aziza disebutkan. Oh iya betul sekali, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya minyak bumi. Ya, karena minyak bumi kalau digunakan terus-menerus dia akan lama-lama habis. Kalau habis kita tidak bisa menggunakannya lagi. Makanya itu kita harus menghemat dalam melakukan, dalam menghabiskan, dalam memakai sumber daya alam. Oke ya, teman-teman semuanya ya. Untuk selanjutnya kita sudah mengetahui ya macam-macam sumber daya alam, terus jenis-jenisnya, terus di sini sumber daya alam yang dapat diperbarui apa, yang tidak dapat diperbarui apa. Untuk selanjutnya ada yang tahu nggak ya kalau sumber daya alam itu kan ada yang dapat diperbarui. Contohnya tadi tumbuhan, contohnya lagi tadi hewan. Nah sekarang Bu Guru akan bertanya lagi, kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui itu berupa tumbuhan alam yang subur. Nah, itu biasanya adanya di dataran apa ya? Ayo. Ada di dataran apa? Di dataran tinggi, betul sekali. Raka, pinter ya. Di dataran tinggi banyak sekali perkebunan seperti yang Ibu pegang tadi ini. Ibu pegang ini ada ini di perkebunan teh ya. Ya, di perkebunan teh. Jadi kita bisa mengetahui jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ada di tempat dataran tinggi, dataran rendah ataupun di pantai ya. Kalau ada di dataran tinggi tadi ada perkebunan ya, terus kalau di dataran rendah ada apa biasanya? Ada industri, betul sekali ada industri. Kemudian kalau di
di perairan kita menemukan apa? Ya ada nelayan ya untuk mencari ikan. Oke, kita yang pertama yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi ada perkebunan teh, terus ada juga peternakan juga. Ya, di perkebunan tinggi terus ada perkebunan stroberi. Banyak sekali ya. Kalau di dataran tinggi itu pasti subur tempatnya, maka bisa ditanami dengan berbagai macam jenis tanaman. Oke, di sini ada yang mempunyai lahan atau tempat tinggal di dataran tinggi? Oh, pinter sekali. Ada Riko ya yang punya. Iya, Riko ini punya perkebunan yang ada di Malang. Nah, perkebunannya Riko ini pasti sangat subur ya Riko ya. Ya, sangat subur karena di sana tempatnya lebih tinggi. Terus memang banyak sekali bisa ditempati atau dibuat tanaman yang bervariasi. Oke anak-anak ya, selanjutnya kita akan mempelajari tokoh dalam sebuah pekerjaan. Ayo, tadi kan Bu Guru sudah menunjukkan sebuah foto di mana? Di perkebunan teh ya, di perkebunan teh. Kalau ada di sebuah gambar di perkebunan teh, berarti orangnya bekerja sebagai apa? Sebagai petani teh ya, karena setiap hari dia mencari mata pencaharian itu sebagai petani teh ya. Setiap pagi berangkat ke perkebunan teh untuk memetik daun teh yang siap untuk dijual ke suatu perusahaan teh atau ke pabrik, kemudian diolah menjadi daun teh yang siap untuk didistribusikan ke masyarakat ya. Kemudian kalau di perairan kita menemukan mata pencaharian apa ya penduduk setempat? Iya, kita menemukan petani ya, terus ada juga tour guide untuk pariwisata, terus ada juga penjaga pantai. Benar sekali. Kalau di dataran rendah kita menemukan suatu pekerjaan apa ya di dataran rendah? Iya, betul sekali, karena di dataran rendah itu banyak sekali industri, maka kebanyakan kalau di dataran rendah penduduknya bekerja sebagai buruh pabrik atau karyawan. Betul sekali ya anak-anak. Oke, sekarang Ibu kasih lembar soal untuk dikerjakan sebagai bahan evaluasi hari ini. Nah, bahan evaluasi pembelajaran hari ini ya. Sebelum Ibu kasih lembar evaluasi ini, anak-anak harus menutup bukunya dulu agar bisa mengerjakan soal yang Ibu beri dengan fokus dan sesuai dengan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke, silahkan. Ya anak-anak, sudah dibagikan sama Ibu ya lembar soal evaluasinya. Silahkan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Oke anak-anak, kita sudah selesai melakukan evaluasi, sudah mengerjakan lembar evaluasi yang sudah Ibu berikan tadi. Untuk itu mulai hari ini sebelum Ibu akhiri, Ibu mau tanya dulu, hari ini kita belajar apa saja ya? Oh ya, yang pertama yaitu tentang sumber daya alam ya. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian ada jenis pekerjaan yang ada di dataran tinggi, dataran rendah maupun di perairan atau di pantai. Kemudian juga nama-nama ini ya, suatu pekerjaan orang yang ada di dataran tinggi, dataran rendah maupun pantai. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini ya anak-anak. Sampai ketemu besok dengan Ibu dengan semangat baru tentunya. Sebelum kita akhiri, kita baca doa dulu ya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini agar lebih bermanfaat. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Sampai jumpa besok dengan Ibu. Dan tetap kalian harus menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.